Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Putra dan teman saya Muhammad Khairul Azmi ingin mempresentasikan tentang jurnal atau kajian literatur yang telah kami susun yang berjudul tentang kajian literatur terhadap desain antarmuka dan pengalaman pengguna UI UX pada aplikasi pembelajaran tahsin mandiri. Yang pertama, kita bahas tentang latar belakang dan permasalahan. Pembelajaran tahsin mandiri menghadirkan tantangan unik tanpa pengajar fisik. Pengguna menanggung beban kognitif tinggi dalam memahami makhraj dan tajwid secara otodidak. Itu terdapat pada kompleksitas kognitif pada pengguna dan risiko frustasi, yaitu berupa antarmuka yang intuitif, memperparah kebingungan, dan menurunkan motivasi belajar secara signifikan. Jadi solusi yang kami hadirkan itu Human Centered Design atau bisa disebut HCD, menempatkan kebutuhan pengguna sebagai fondasi utama perancangan sistem interaktif. Yang selanjutnya yaitu ada metode penelitian yang kami gunakan itu adalah SLR atau bisa disebut System Literature Review. Penelitian ini menerapkan metode SLR berbasis standar ISO 9241/210 tentang Human Centered Design untuk interaksi manusia dengan sistem. Pencarian dilakukan secara digital di Google Scholar dengan akreditasi Sinta dari tahun 2023 sampai 2026 penerbitan. Jadi untuk metode ini kita menggunakan SLR dengan pendekatan HCD atau Human Centered Design. Selanjutnya itu adalah hasil seleksi literatur. Jadi hasil seleksi literatur kami mendapat 4 kata kunci di sini. Kata kunci tersebut yang pertama itu adalah UI UX aplikasi tahsin. Itu berfokus pada berfokus pada evaluasi antarmuka aplikasi tahsin berbasis mobile dari perspektif pengguna pemula. Itu terdapat 3 literatur. Terus yang kedua itu ada desain antarmuka Al-Quran digital. Itu terdapat 1 literatur dan literatur tersebut terdapat juga di kata kunci pertama dengan jumlah 1. Dan yang ketiga itu ada usabilitas aplikasi makhraj Al-Quran. Nah, dia lebih ke pengukuran tingkat kepuasan dan navigasi pada aplikasi keagamaan. Namun di sini kita tidak menemukan literatur yang sama, terutama membahas tentang menggunakan pendekatan metode HCD atau Human Centered Design. Jadi tidak terdapat. Yang keempat dan terakhir itu adalah pengalaman pengguna aplikasi tahsin mandiri. Dia berfokus pada peran umpan balik interaktif dalam mengurangi beban kognitif pengguna mandiri. Itu terdapat satu literatur yang kami dapatkan di Google Scholar yang disaring secara sistematis melalui proses tinjauan mandiri berdasarkan kriteria inklusi penelitian. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Khairul Azmi, yaitu ada fase HCD. Fase HCD yang pertama itu ada inspirasi. Tahap inspirasi ini memetakan profil kognitif pengguna, mahasiswa, dan masyarakat umum untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional yang esensial. Yang pertama itu ada profil pengguna. Mayoritas pengguna memiliki keterbatasan waktu dan latar belakang tajwid yang beragam. Nggak semua orang itu menghafalin tajwid itu dengan cepat atau instan lah, sehingga membutuhkan antarmuka yang intuitif. Untuk yang kedua itu ada fitur audio per ayat. Jadi fitur audio per ayat itu kita bisa ngeplay ayat tersebut untuk gimana cara bacanya
supaya bacanya itu sesuai dengan tajwidnya, dan merekam suara mandiri. Nanti kita praktekkan untuk perekaman suara mandiri tersebut dengan kemampuan yang kita miliki. Untuk fase HCD yang kedua, yaitu ideation, aturan emas Theo Mandel. Penerapan pada UI aplikasi Tahsin dirancang berdasarkan 3 prinsip Theo Mandel. Yang pertama itu kontrol pengguna, itu opsi replay audio, atur kecepatan, dan lompat materi. Yang kedua itu ada reduksi beban ingatan, itu petunjuk visual, indikator progres, dan hit kontekstual. Yang ketiga itu ada konsistensi visual, itu tata letak tombol, pewarnaan, dan pola navigasi yang seragam. UX interaktif sebagai pengganti talaki, ini ada 2 perekaman suara. Jadi kita ngerekam suara, setelah ngerekam suara tersebut, UX tersebut akan mengkoreksi bacaan kita sesuai dengan referensi Qori yang tercantum, dan umpan balik yang didapat secara instan, dan mengidentifikasi kesalahan makhraj secara otomatis. Selanjutnya ada evaluasi usabilitas fase implementasi. Hasil evaluasi menunjukkan tingkat penerimaan pengguna yang tepat sangat positif terhadap pendekatan HCD yang diterapkan pada antarmuka aplikasi. Di sini untuk kepuasan rata-rata ada di 82,81%. Tingkat kepuasan pengguna secara keseluruhan terhadap antarmuka dan alur pembelajaran, dan 95% untuk antusiasme pengguna. Ini menyatakan antusiasme tinggi terhadap fitur interaksi yang tersedia. Adapun kendala usabilitas yang ditemukan di sini ada 2. Yang pertama itu fleksibilitas, absensi fitur pemulihan akun, mengurangi toleransi sistem terhadap kesalahan pengguna, dan berpotensi menghambat akses kembali. Yang kedua itu efisiensi navigasi, alur yang berbelit-belit meningkatkan beban kognitif dan menurunkan efisiensi akses ke fitur utama pembelajaran. Terakhir itu ada kesimpulan. Pendekatan human-centered design terbukti menjadi kerangka kerja yang efektif dalam merancang aplikasi Tahsin mandiri dengan inklusif dan mudah digunakan. Yang pertama ada konsistensi visual, pola desain yang seragam, mereduksi beban ingatan dan mempercepat adaptasi pengguna baru. Terus ada kedua itu ada efisiensi navigasi, alur yang sederhana dan intuitif, meminimalkan friksi kognitif selama proses pembelajaran. Terus ada terakhir itu ada umpan balik interaktif, fungsinya untuk simulasi talaki melalui koreksi real time, menjadi kunci keberhasilan pembelajaran Tahsin tanpa pengajaran fisik. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kelompok berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.